Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimas Sakti dengan NPM akhir 354. Saya akan menjelaskan sistem parkir dengan bahasa pemrograman Java. Nah, di parkir di kelas parkir APP Java ini hanya untuk memanggil parkir GUI-nya, menampilkan interface-nya dengan menggunakan swing utility invoker letter. Selanjutnya ada slot parkir. Nah, ini untuk menginisialisasi slotnya berapa, ID, status, plat, jenis kendaraan, transaksi ID-nya, dan menampilkan slot kosongnya. Selanjutnya ada tarif parkir ini untuk untuk menginisialisasi tarif motornya berapa, 2000, tarif mobilnya 5000, denda tiketnya 500.000, maksimumnya 50.000. Nah, ini tarif motor, tarif mobil, denda tiket, dan seterusnya. Selanjutnya ada transaksi ini untuk menyimpan transaksinya. Ada ID tiket, ID slot, plat, jenis kendaraan, nama, nomor HP, waktu masuk, waktu keluar, durasi, berapa lama, total biaya, terus status transaksinya aktif atau sudah selesai, terus metode pembayarannya apa. Nah, ini untuk memanggilnya. Selanjutnya ada parkir service. Ini adalah otak dari semuanya yang mengkoordinasikannya. Nah, ini untuk slot ini untuk menginisialisasi slotnya. A1 sampai 10 hanya untuk motor, B1 sampai 5 hanya untuk mobil, C juga sama, C1 sampai 5 juga untuk mobil. Terus selanjutnya ada get available ini untuk mencari slot yang kosongnya, total slot kosong, slot yang terisi, mengenerate tiket, proses masuknya, menginput plat, jenis kendaraan, nama, nomor HP, dan otomatis menginput ID-nya. Selanjutnya ada mencari transaksi yang aktif, menghitung biayanya berapa. Nah, selanjutnya ada proses keluar ini. Proses keluar ini biayanya berapa, statusnya lunas atau tidak, terus metode apa pembayarannya. Dengan menginput plat akan langsung muncul, dan dari proses keluar ini akan langsung ke otomatis menambah ke pendapatan. Nah, ini get all transaksi untuk semua transaksinya, terus get recent transaksi untuk transaksi terbaru, terus filter transaksi untuk memfilter statusnya yang aktif apa saja, terus jenisnya apa, kendaraannya maksud saya. Terus ada get pendapatan dengan format reset data atau format reset data ini untuk mereset data yang hanya digunakan untuk admin. Terus ini untuk format tanggalnya, format rupiah, pendapatannya dalam bentuk rupiah. Ternyata ada parkir GUI-nya untuk menampilkan interface-nya. Nah, pertama ini ada dashboardnya. Dashboardnya ini berisi label kosong, label terisi, label pendapatan. Terus slotnya menampilkan peta slotnya. Desain tabel ini untuk desain transaksi terbarunya. Terus ke tab masuk untuk menginput platnya, nama, nomor HP, terus jenis kendaraannya, slot masuknya, dan cetak tiketnya. Selanjutnya ada di tab keluar, ada mencari keluar ini untuk mencari dari ID tiket atau nomor platnya, dan akan muncul data keluar, dan akan memperlihatkan tiket, nomor plat, slotnya di slot mana, terus masuknya jam berapa, awalnya jam berapa, total durasinya berapa, total biayanya berapa. Lanjut ke tab transaksi. Ini untuk semua transaksi akan tersimpan di tab transaksi. Nah, akan menampilkan semua transaksi dengan bentuk tabel, dan bisa melihat status, melihat untuk mencari kendaraan atau mencari platnya di mana gitu bisa. Terus admin ini untuk bisa mengubah tarif motor, tarif mobil, dan tarif maksimumnya, dan bisa melihat total transaksi yang lunas, transaksi yang aktif, dan total pendapatannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke GUI-nya. Nah, yang pertama di tab dashboard ini akan menampilkan total slotnya, slot kosong, slot terisi, pendapatannya berapa, dan ada peta slot ini A sampai 10, B 1 sampai 5, C 1 sampai 5, dan di bawahnya ada transaksi terbarunya. Nah, selanjutnya kendaraan masuk. Nah, ini untuk meregistrasi kendaraan masuk.
Nah, kendaraan keluar ini mencari kendaraan lewat nomor tiket dan nomor plat. Terus ini semua transaksinya bisa difilter, gunakan statusnya aktif atau lunas, dan mencari plat atau tiketnya. Nah, di admin ini hanya untuk mengubah tarifnya dari tarif mobil, motor, dan maksimum perharinya berapa. Dan di kanannya ada ringkasan total transaksi, transaksi lunas, transaksi aktif, dan pendapatan. Nah, kita coba, kita sekarang demokan dengan menggunakan, kita masukkan platnya, plat DW, terus motor, nomor pengendara tong, terus nomor HP-nya, terus kita bisa memilih slotnya, kita terus cetak tiketnya, akan menampilkan ID tiketnya otomatis, dan waktu masuk jam berapanya langsung tercetak. Nah, di dashboard ini slot A07 nya akan menjadi merah karena sudah terisi. Dan bisa dilihat ini berubah, slot kosongnya menjadi 19 dan slot terisinya menjadi 1. Di transaksi terbaru di bawah ini menampilkan transaksi terbarunya. Terus kita coba kendaraan keluarnya, kita bisa mencari dengan nomor platnya atau nomor ID tiketnya. Oke, NBW. Nah, kan otomatis menampilkan data kendaraannya dan total biayanya. Flat per masuknya ini dihitung per jam, dan bisa memilih metode pembayarannya, dan akan tampil di tab transaksi ini, dan statusnya lunas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mendemonstrasikan mengenai kode program yang kami buat mengenai sistem parkir. Di sini kami ada Java, C++, dan Python. Baik, untuk pertama adalah C++. Maaf, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sari Rotunima dengan NPM akhir 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program C++-nya. Yang pertama adalah library. Jadi library ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Pertama ada library Windows H digunakan untuk membuat tampilan aplikasi berbasis Windows seperti jendelanya, tombol, textbox, dan komponen antarmuka lainnya. Jadi ini lebih ke GUI-nya dan proses interaksi pengguna dengan sistemnya. Lalu ada library string, yang ini untuk mengelola data bertipe teks, di mana ini tuh digunakan sebagian besar karena sebagian besar datanya tuh disimpan dalam bentuk string. Lalu ada library stream digunakan untuk membentuk atau menggabungkan teks menjadi sebuah output yang rapi. Ini banyak digunakan pada kelas tiket parkir dan sistem parkir saat membuat tiket parkir, laporan maupun rincian pembayarannya. Lalu ada library vector untuk menyimpan kumpulan objek secara dinamis. Nah, ini tuh digunakan dalam kelas sistem parkir untuk menyimpan data slot parkir dan seluruh transaksi kendaraan yang terjadi. Lalu ada library time digunakan untuk mengambil waktu dari sistem komputer, yang ini berperan penting dalam pencatatan jam masuk, jam keluar, serta pembuatan ID tiket secara otomatis. Fungsi-fungsi ini tuh pada kelas tiket parkir dan sistem parkir. Lalu ada library algorithm digunakan untuk melakukan pengelolaan data, khususnya itu transform yang digunakan untuk mengubah arus menjadi low cache, sehingga proses pencarian plat nomor itu tidak sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Lalu ada library city type digunakan untuk melakukan validasi karakternya, misalnya itu ketika memastikan memasukkan karakter merupakan angka atau bukan. Jadi ini untuk sekedar validasi format waktu pada kelas sistem parkirnya. Lalu ada library JSTLib digunakan untuk mengubah data string menjadi integer melalui fungsi atau dalam kurung. Nah, fungsi ini tuh pada kelas sistem parkir untuk mengubah format waktu menjadi menit agar dapat dihitung durasi parkirnya. Lalu selanjutnya ada ke kelas kendaraan. Nah, di kelas kendaraan itu induk atau parent class yang menjadi dasar bagi seluruh jenis kendaraan dalam sistem. Jadi di kelas ini tuh kita menyimpan informasi umum yang dimiliki setiap kendaraan, yaitu kayak plat nomor gitu. Lalu di kelas ini tuh ada definisi dua metode abstrak, yaitu get jenis dan get tarif per jam. Nah, pada kelas ini tuh diterapkan konsep enkapsulasi karena data plat nomor itu disimpan di dalam kelas dan hanya dapat diakses melalui metode yang telah disediakan. Terus juga ada abstraksi, karena kelas kendaraan bersifat abstrak dan hanya menyediakan kerangka umum tanpa implementasi detail mengenai jenis kendaraan dan tarif parkirnya. Selanjutnya ada kelas roda 2. Kelas roda 2 ini turunan dari kelas kendaraan yang sebelumnya, digunakan untuk merepresentasikan kendaraan roda 2 seperti sepeda motor.
Kemudian dia tuh memberikan implementasi khusus untuk metode get jenis dan get tarif per jamnya. Melalui implementasi tersebut itu kita bisa tahu kalau roda 2 itu memiliki tarif parkir sebesar 3.000 per jam. Nah, di kelas ini tuh ada penerapan inheritance karena roda 2 mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan. Juga terdapat polimorfis melalui proses overriding, metode get jenis dan get tarif per jam. Sehingga dari perilaku ini tuh dihasilkan perbedaan meskipun berasal dari metode yang sama. Lalu ada kelas roda 4 yang mempresentasikan mobil. Ini tuh tidak jauh berbeda dari kelas roda 2 sebelumnya. Di sini tuh yang membedakan adalah jenis kendaraan dan tarif parkir yang ditetapkan sebesar 5.000 per jam. Di kelas roda 4 ini tuh juga menerapkan inheritance dan polymorphis yang berada di kelas roda 2 juga. Di sini tuh kita dapat tahu kalau bentuk implementasi yang berbeda itu dapat disesuaikan kebutuhan sistemnya. Lalu ada kelas slot parkir untuk mengelola data slot parkir yang tersedia pada area parkir. Jadi di setiap objek slot parkir itu ada identitas slot dan status, apakah slot tersebut itu terisi atau kosong. Kelas ini itu nanti menyediakan metode untuk mengisi slot yang kosong dan memeriksa kondisi slot. Dengan adanya kelas ini tuh kita dapat mengolah kapasitas parkir menjadi lebih terstruktur. Nah, di kelas ini tuh ada menerapkan enkapsulasi karena status slot dan identitas slot disimpan sebagai atribut privat dan hanya diubah menjadi metode yang tersedia. Itu untuk menjaga konsistensi data slot selama program berjalan. Lalu ada kelas tiket parkir. Kelas tiket parkir itu untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan tiket parkir kendaraan. Kayak informasi ID tiket, waktu, masuk kendaraan, versi dalam satuan menitnya. Lalu ada slot parkirnya juga. Nah, waktu objek tiket dibuat, sistem tuh secara otomatis menghasilkan ID tiket dan mencatat waktu masuk kendaraan. Lalu juga di kelas ini tuh menerapkan enkapsulasi karena seluruh data tiket disimpan dalam atribut privat dan hanya dapat diakses melalui metode getter yang telah disediakan. Lalu ada kelas transaksi parkir. Nah, di kelas transaksi parkir ini fungsinya untuk menghubung antara data kendaraan dan data tiket parkir. Ini tuh menyimpan informasi kendaraan yang sedang parkir, tiket yang dimiliki kendaraan tersebut, status transaksi, status pembayaran, kondisi tiket, serta total biaya yang harus dibayarkan. Lalu ketika misal kendaraannya keluar area parkir, kelas ini tuh memperbarui seluruh status transaksi, sehingga sistem itu tahu bahwa kendaraan tersebut telah menyelesaikan prosesnya. Lalu di sini itu menerapkan enkapsulasi karena seluruh data transaksi disimpan secara struktur di dalam kelas. Lalu juga ada hubungannya dengan asosiasi antara objek kendaraan dan tiket parkir yang digabungkan ke dalam satu transaksi parkir. Lalu yang terakhir ada kelas sistem parkir. Kelas sistem parkir itu merupakan kelas utamanya yang berperan sebagai pusatnya dari seluruh proses program ini atau proses sistem ini. Ini tuh bertanggung jawab mengelola slot parkir, mencatat kendaraan masuk dan keluar, menghitung biaya parkir, mengelola transaksi, lalu juga menghasilkan laporan operasional parkir. Objek ini tuh penting dan seluruh objek penting seperti slot parkir dan transaksi parkir itu disimpan dan dikelola di kelas ini. Lalu saat kendaraan masuk itu, kelas itu akan memvalidasi, mencari slot kosong, membuat objek kendaraan sesuai jenisnya, membuat tiket parkir, dan menyimpan transaksi baru. Ketika kendaraan, ia akan menghitung durasi parkir, menentukan tarif berdasarkan jenis kendaraan, menghitung total biaya, serta mengosongkan kembali slot parkir yang digunakan. Nanti juga dia akan menghasilkan laporan dari seluruh aktivitas tersebut. Kelas parkir ini juga menempatkan kelas sistem parkir ini juga menempatkan penerapan polimorfis yang jelas ketika sistem menghitung tarif parkir program menggunakan pointer bertipe kendaraan untuk memanggil metode get tarif per jam. Meskipun metode yang dipanggil sama, hasil yang diperoleh dapat berbeda tergantung objek sebenarnya apakah roda 2 atau roda 4. Inilah contoh penerapan dalam polimorfis. Dan ini juga memanfaatkan objek dari berbagai kelas lain sehingga menunjukkan prinsip modularitasnya. Baik, sekian dari saya. Untuk GUI-nya akan dilanjutkan oleh Samuel.
Oke, baik, perkenalan dulu, nama saya Samuel Hamweti Moekwe dengan 3 digit terakhir LPM saya 051. Sekarang kita akan lanjut dengan bagian program yang menghasilkan GUI. Nah, jadi pertama di atas ini kita bisa melihat ada tipe data HWND dengan beberapa atribut atau variabel seperti hplat, hjenis, dan houtput. Jadi HWND adalah handle to window, yaitu referensi ke komponen GUI Windows. Nah, jadi dan variabel hplat, hjenis, dan houtput itu menyimpan handle komponen GUI sehingga program dapat mengakses kembali. Kemudian di bawahnya ada beberapa fungsi atau method. Yang pertama di atas ini ada fungsi tampil. Ini berfungsi untuk menampilkan teks ke area output menggunakan set window text. Fungsi ini. Semua tiket parkir, pembayaran, laporan, dan pesan-pesan ditampilkan melalui fungsi ini. Fungsi tampil. Kemudian di bawahnya ada update info waktu. Ini memperbarui label waktu otomatis dengan mengambil waktu dari sistem lalu menampilkannya ke info waktu. Ya, dia menampilkannya sistem. Ya. Kemudian di bawahnya ada sembunyikan form keluar. Ini untuk akan menggunakan show window untuk menyembunyikan komponen H button proses pembayaran dan komponen H button tiket hilang dengan menggunakan SW hide ini. Kemudian ada tampilkan form keluar. Ini menampilkan tombol pembayaran dan tombol tiket hilang menggunakan SW show, serta memberikan instruksi kepada pengguna dengan mencetak pesan ini. Kemudian ada fungsi proses kendaraan masuk. Ini akan mengambil isi text box plat nomor, dan juga dia akan membaca pilihan combo box yang berisi jenis kendaraan itu yang roda 2 atau roda 4 menggunakan SW show. Salah. Lalu dia akan mengirim datanya kembali ke sistem parkir dengan memanggil sistem kendaraan masuk. Hasil tiket kemudian ditampilkan ke output. Kemudian ada proses kendaraan keluar. Ini akan mengambil plat nomor dan dia akan proses pembayaran lalu menampilkan struk pembayaran. Kemudian ada juga tampilkan laporan untuk memanggil buat laporan. Dan dia akan menampilkan hasilnya. Kemudian ada reset input yang mengosongkan isi text box, kemudian mengembalikan combo box ke pilihan awal dan membersihkan outputnya. Oke. Baik, kemudian kita masuk ke bagian window procedure. Nah, ini merupakan pusat penanganan event Windows. Semua klik tombol diproses di sini melalui case WM command. Ini. Nah, kemudian ada beberapa case 1 sampai 6 untuk ID tombol-tombol nanti. Yang case pertama itu adalah untuk kendaraan masuk, case 2 untuk kendaraan keluar atau bayar, case 3 untuk proses pembayaran, case 4 untuk lihat laporan, case 5 untuk reset input, dan case 6 untuk tiket hilang dan pembayarannya. Kemudian di sini juga ada WM case destroy. Ini merupakan ini adalah case yang akan dipanggil saat aplikasi ditutup dan dia akan menjalankan fungsi ini, post quit message. Kemudian kita akan masuk ke bagian WinMain. Nah, WinMain merupakan titik awal aplikasi GUI Windows. Di dalamnya dia akan melakukan pembuatan WinClass, menjalankan registrasi class. Dia akan create window utama, kemudian dia juga akan membuat seluruh isi komponen GUI, lalu dia akan menjalankan message loop. Jadi WinClass ini dia berisi konfigurasi Windows seperti background, cursor, instance aplikasi, nama kelas, dan window procedure. Nah, kemudian pada bagian create Windows digunakan beberapa komponen seperti label, seperti text box, seperti combo box yang drop down pilihan jenis kendaraan, dan tentunya ada juga area output, itu kotak output besar yang di bagian bawah GUI. Kemudian untuk parameternya itu kita akan pilih salah satu contoh di sini seperti button proses pembayaran di sini. Kita bisa lihat ada 4 angka di sini. Yang paling pertama yang 460 ini adalah vektor atau dimensi X, itu adalah horizontal. Yang 120 itu adalah vertikal atau Y. Dan 240 itu adalah width atau lebar. Yang 35 itu adalah height atau tinggi. Jadi, contohnya yang create window static ini 170 itu X, 110 itu Y,
220 itu adalah lebar dan tingginya adalah 25. Oke, kemudian di bagian combo box ada CBS drop down list. Ini berarti pengguna hanya dapat memilih opsi yang tersedia di drop down-nya. Kemudian ada design message, ada CB add string. Ini digunakan untuk menambahkan roda 2 dan roda 4. Kita bisa lihat di sini pilihan roda 2 dan roda 4. Nah, kemudian untuk area outputnya ada menggunakan edit multiline dengan ES multiline, ES atau V-scroll, WS V-scroll, dan ES read only. Nah, kemudian terakhir di bagian bawah adalah message loop. Di sini adalah while loop yang di dalamnya ada parameter get message. Dia membuat aplikasi tetap berjalan walaupun buat dia berjalan terus hingga saat kita menutupnya secara manual. Translate message menerjemahkan input, dan dispatch message itu akan mengirim event ke window procedure. Kemudian return null terakhir ini menandakan program berakhir dengan sukses. Oke. Kira-kiranya itu seluruh penjelasan kode program kita. Mungkin sekarang kita bisa melakukan demo. Sebentar. Oke. Nah, kebetulan di sini sudah terpakai. Oke, jadi pertama ini kita reset input saja. Pertama kita harus menginput plat nomor secara manual. Jadi W6718 contoh. Oke, W. Jenis kendaraannya, ini dropdownnya, kita akan pilih roda 4. Lalu otomatis dia mengambil secara real time dari sistemnya. Kemudian kita akan tekan kendaraan masuk. Nah, dan muncullah tiket parkir yang menampilkan ID tiket, plat nomor, jenis roda 4, waktu masuknya jam 11:13, slot parkirnya berada di A01 dan slot yang kosong tersisa 9. Kalau kita ketik lihat laporan, terlihat bahwa waktu kita ketik laporannya itu adalah jam 11:13 juga. Total slotnya adalah 10, yang terisi ada 1 dan yang kosong 9. Dan yang transaksinya selesai baru 2. Tiket hilang baru 1, dan total pendapatan 30.000 untuk saat ini. Nah, ini adalah status semua slot. Kita bisa lihat A01 terisi dan di bawah ada list kendaraan aktif. Di sini hanya ada 1. Oke. Kemudian jika kita tekan kendaraan keluar, kebetulan sudah terisi plat nomornya. Jadi, keluar pesan masuk plat nomor kendaraan, lalu klik proses pembayaran. Saya campur, akan dicatat otomatis saat tombol proses pembayaran ditekan. Kita akan tekan proses pembayaran, dan pembayarannya sudah diproses. Waktu masuk 11:13, waktu keluar 11:14. Nah, dan semua durasi sekecil apapun akan dibulatkan ke 1 jam. Jadi bahkan jika dia ada suatu kendaraan yang baru saja masuk dan langsung keluar, itu akan dibulatkan ke 1 jam dan dia akan dikenakan tarif Rp5.000 dan dinyatakan telah lunas. Jika kita kembali ke laporan, slot kosongnya kembali ke 10, slot terisi kembali ke 0, dan total pendapatan naik ke Rp35.000. Jika kita ke bawah tidak ada kendaraan aktif. Jika kita coba masuk lagi, terus kita kembali ke kendaraan keluar dan pilih tiket hilang dan bayar. Ini sama dengan pencetakan pembayaran parkir, tapi di sini ada dikenakan denda tiket karena dia kehilangan tiketnya. Dendanya sebesar Rp20.000 dan harus diverifikasi oleh petugas parkir. Total yang dibayar adalah Rp25.000 dan telah dinyatakan lunas. Jika kita lihat laporan, total pendapatan telah bertambah sebanyak Rp25.000 dan sekarang adalah Rp60.000. Oke, baik. Saya merasa itu cukup untuk C++. Sekarang kita akan lanjut ke Python. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Yanina Fisa WLG dengan NPM akhir 358. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program sistem parkir otomatis berbasis Python dan MySQL. Program ini bertujuan untuk mengelola proses parkir kendaraan mulai dari kendaraan masuk, kendaraan keluar, perhitungan biaya parkir, pengelolaan slot parkir, hingga penyimpanan data. Oke, kita langsung saja masuk ke kode programnya. Di sini tampilan library-nya, di mana ada import tinker. Ini tuh berfungsi sebagai menampilkan GUI-nya, lalu di sini
import MySQL connector digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Lalu di sini ada data time import. Ini tuh digunakan untuk pencatatan waktu masuk dan keluar kendaraan. Sedangkan map ini digunakan untuk pembulatan durasi parkir. Oke, yang pertama di sini kita masuk di kelas database. Kelas database ini berfungsi untuk menghubungkan program dengan database MySQL. Di mana di sini ada SafeCon MySQL Connector Connect. Ini tuh berfungsi untuk menghubungkan koneksi antar program Python dengan database MySQL-nya. Lalu di sini ada host. Host ini tuh merupakan local host-nya. Port ini untuk jalur koneksinya. Lalu ada user root ini untuk username-nya. Ada password. Lalu database DB parkir ini tuh nama database-nya. Jadi pada saat database dibuat, konstruktor akan langsung melakukan koneksi ke database DB parkir ini. Jika koneksi gagal akan menampilkan pesan error dan aplikasi tidak dapat digunakan. Lalu kemudian di sini ada method execute, fungsinya untuk menjalankan semua query SQL pada program. Dengan adanya metode ini, proses insert, update, delete, dan select dapat dilakukan melalui satu fungsi sehingga kode lebih sederhana dan rapi. Lalu di sini ada accept MySQL connector error. Ini fungsinya untuk menangkap error yang terjadi pada MySQL saat menjalankan query database. Lalu kemudian ada return none. Ini digunakan untuk menandakan bahwa proses gagal dijalankan setelah program selesai digunakan. Lalu di sini ada method close, berfungsi menutup koneksi database-nya. Lalu di sini ada SafeCon is connected. Ini digunakan untuk mengecek apakah koneksi masih aktif sebelum akan ditutup. Selanjutnya ada kelas kendaraan. Kelas kendaraan ini di sini ada definite, yang dimana ini merupakan konstruktor objek kendaraannya. Lalu ada subplat, ini untuk menyimpan plat nomor kendaraan. Lalu ada get tarif per jam. Ini adalah metode untuk mengambil tarif parkirnya. Lalu ada get jenis, ini merupakan metode untuk jenis kendaraannya. Kemudian terdapat kelas kendaraan sebagai parent kelas yang menyimpan data plat nomor kendaraan. Dari kelas ini diturunkan kelas roda 2 dan kelas roda 4. Kelas roda 2 ini tuh digunakan untuk kendaraan roda 2 dengan tarif 3.000 per jam. Sedangkan kelas roda 4 ini digunakan untuk kendaraan roda 4 dan dikenakan tarif 5.000 per jam. Lalu selanjutnya ada kelas slot parkir yang digunakan untuk menyimpan informasi setiap slot parkir, yaitu kode slot dan status apakah slot tersebut terisi atau kosong. Lalu selanjutnya ada kelas sistem parkir, di mana di sini ada counter 1 yang digunakan sebagai perhitungan nomor tiket otomatis agar setiap tiket memiliki ID yang berbeda. Lalu kemudian ada self waktu masuk atau dead time. Yang ini tuh berfungsi mencatat waktu kendaraan masuk secara otomatis sesuai jam sistem. Lalu kemudian di sini ada kelas transaksi parkir yang digunakan untuk menyimpan data transaksi kendaraan yang sedang parkir. Di sini ada self kendaraan, self tiket, self aktif, total pembayaran, dan tiket hilang. Lalu kemudian ada kelas sistem parkir. Kelas sistem parkir ini merupakan pusat kontrol aplikasi proses bisnis parkir yang dikelola oleh kelasnya. Pada bagian awal terdapat konstanta denda sebesar Rp20.000 dan digunakan ketika terjadi kasus tiket hilang. Oke. Di sini ada dev in itself, berfungsi sebagai metode konstruktor untuk menjalankan objek sistem parkir yang dibuat. Lalu ada self-db database. Ini tuh sistem yang terlebih dahulu membuat objek database-nya untuk menghubungkan aplikasi dengan MySQL. Lalu ada tree ini. Lalu kode ini tuh untuk memblok try except yang digunakan untuk menangani kemungkinan gagal koneksi database-nya. Jika koneksi gagal, program tidak melanjutkan proses inisialisasi sehingga aplikasi tidak berjalan dalam kondisi database yang bermasalah. Kemudian ada save slot, transaksi, dan pendapatan. Ini digunakan untuk menyimpan seluruh objek slot parkir, transaksi yang digunakan untuk menyimpan data kendaraan yang sedang parkir. Sedangkan pendapatan digunakan untuk menyimpan total pemasukan parkir. Ini ada kelas GUI. Kelas GUI itu berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang menampilkan from input
tombol menu, status slot parkir, dan laporan. Jadi kelas ini juga yang menghubungkan tindakan pengguna dengan fungsi-fungsi pada kelas sistem parkir. Pada bagian ini terdapat metode init yang berfungsi sebagai konstruktor, lalu save route detail, save route geometry ini berfungsi untuk mengatur judul dan ukuran Windows-nya. Lalu kemudian ada self system parkir, di mana ini tuh untuk membuat objek sistem parkirnya. Lalu ada if not self system db, ini tuh untuk mengecek koneksi database. Lalu ada save and ini tuh kode ini tuh berfungsi untuk memasukkan plat nomor kendaraannya. Lalu kemudian ini save ini tuh fungsinya untuk menampilkan pilihan roda 2 atau roda 4. Lalu ada save LBL jam, ini tuh fungsinya untuk menampilkan jam sistem. Lalu di sini ada kode yang membuat tombol dari tombol menu, tombol masuk, tombol keluar, tombol tiket hilang, tombol laporan, dan terakhir tombol laporan DB. Selanjutnya kita masuk ke metode tampil, di mana ini berfungsi untuk menampilkan teks ke area output. Lalu di sini ada metode update clock, ini berfungsi untuk menghitung jamnya. Lalu ada metode detail slot, ini untuk menampilkan informasi slotnya. Lalu ada metode refresh yang digunakan untuk memperbarui tampilan slot. Jadi jika slot ini terisi, dia itu menampilkan warna merah. Jika slotnya kosong, bakal menampilkan tampilannya itu warnanya hijau. Lalu di sini ada metode masuk dan metode keluarnya. Kemudian ada metode efek keluar. Ini tujuannya agar data slot dan transaksi selalu sesuai dengan database-nya. Lalu ada metode laporan untuk menampilkan parkirnya. Lalu di sini ada metode laporan DB yang fungsinya untuk menampilkan seluruh transaksi yang disimpan di database-nya. Lalu ada metode on closing. Jadi itu untuk dijalankan saat aplikasinya akan ditutup. Itu untuk menampilkan. Lalu yang terakhir, if name main ini tuh digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menampilkan GUI. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada program Python ini. Selanjutnya akan didemokan oleh teman saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Apakah sudah terlihat itu scale screen dari VS Code-nya? Sudah. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan L. Gunawan Karno dengan NPM akhir 054. Nah, jadi di sini saya akan mendemokan tentang GUI atau tampilan dari aplikasi ini. Sesuai yang dijelaskan teman saya tadi, untuk fungsi dkenter ini digunakan untuk tampilan GUI-nya. Nah, untuk tambahan di sini hanyalah tabel-tabel untuk mengatur desain dari sebuah GUI dari sistem parkir Python ini. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu data tampil, update clock, detail slot, lalu refresh. Lalu ada masuk, keluar, efek keluar, laporan, dan laporan DB. Lalu on closing ini digunakan untuk menutup aplikasi jika selesai digunakan. Nah, baik, langsung saja kita run. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, untuk plat nomor kita sama seperti program sebelumnya, C++, yaitu kita mengetik plat nomor manual. Misalnya, nah, untuk jenis kendaraan, kita pilih roda 2 atau roda 4. Saya sebagai contoh menggunakan roda 2 dulu. Nah, untuk jam sistemnya mengikuti real time sesuai date time tadi. Kita coba kendaraan masuk. Nah,
Untuk roda 2 ada di slot B01 sampai B10, untuk kendaraan 4 ada di A01 sampai A010. Nah, kita bisa melihat detail slotnya dengan menekan board dari setiap slot. Nah, untuk detail slotnya seperti yang kita masukkan tadi ada plat nomor D3421AS. Nah, sekarang kita coba untuk keluar. Nah, motor dengan plat nomor yang tadi sudah keluar dan status pembayaran lunas. Lalu kita cek di lihat laporan. Nah, di sini transaksi selesai yang sesuai motor tadi itu pertama total pendapatan 3.000. Untuk status slot karena sudah keluar motor tadi maka kosong semua, tidak ada kendaraan aktif. Nah, untuk database-nya hanya satu transaksi. Pembuktiannya mari kita lihat langsung ke database. Apakah sudah terlihat tabel PHP admin-nya? Sudah. Oke, kita refresh. Nah, maka kendaraan tadi yaitu dengan plat nomor D3421AS roda 2 sudah masuk dan total bayar 3.000, status selesai. Nah, untuk fitur lainnya kita coba dengan mobil. Oke. Nah, mobil sendiri ini yaitu di slot A01 sampai dengan A10. Nah, untuk mobil tarifnya 5.000 dan untuk kendaraan motor tarifnya 3.000. Kita coba cek menggunakan fitur tiket hilang di A01 yaitu F645GH. Nah, maka jika kendaraan tersebut tiketnya hilang, denda normalnya yaitu 5.000 per jam ditambah dengan denda tiket 20.000, jadi totalnya 25.000. Kita lihat lagi ke lihat laporan. Nah, maka totalnya menjadi 28.000. Seperti yang disampaikan oleh program teman saya sebelumnya tadi, di hitungan detik atau menit dibulatkan ke sejam. Walaupun parkirnya tidak sampai 1 menit, maka masih dihitung sejam. Nah, untuk database-nya menambah, yaitu tiket mobil tadi. Kita lihat lagi. Nah, di sini tertambah ya, ada mobil dengan tiket hilang tadi menjadi 1 dan total bayarnya 25.000 selesai. Nah, untuk yang terakhir kita coba jika seperti ini. Lalu kita coba close. Nah, maka di sini kita asumsikan maka kendaraan tersebut tetap parkir dan tidak dihitung waktu keluarnya ataupun durasinya. Nah, kita coba run lagi. Nah, di sini tetap merah ya teman-teman karena kita asumsikan bahwa kendaraan tersebut sedang masih parkir, namun sistemnya sudah close. Nah, kita coba keluarkan lagi. Nah, maka di laporan akan bertambah 33.000, database-nya menambah. Nah, lalu yang waktu keluar 0 tadi sama durasi 0 tadi akan berubah. Nah, jadi yang tadinya 0 sekarang udah ada waktu keluar dan juga durasi, sehingga total bayarnya 5.000 dan status selesai. Baik, sekian dari presentasi untuk sistem parkir otomatis Python. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih.